Di tengah kondisi ekonomi yang masih cukup challenging di tahun 2026, seperti apa proyeksi Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Apakah untuk mencapai 5% ini juga masih sulit dan butuh effort yang luar biasa? Proyeksi Anda seperti apa? Sebetulnya dari 2025 kami di kantor kepala ekonomi BSI itu sudah set bahwa pertumbuhan minimal di 2025 pasti 5. 5% itu naturally itu bukan sesuatu yang sulit sudah di Indonesia. Memang PR-nya adalah bagaimana tumbuh di atas itu. Di asumsi makro dari APBN 2026 itu kan pertumbuhan di 5,4, di proyeksi kami itu di 5,28. Solely kami melihat pertumbuhan kredit itu tahun depan mungkin bisa recover ke 10,28%. Oke. Tadi subject to yang pertama, saat swasta itu mulai bergerak, dan kunci dari swasta bergerak itu bagaimana mereka diintegrasikan dengan arah baru pembangunan. Karena kami melihat di banyak proyek-proyek yang didorong pemerintah ini menciptakan ekosistem baru. Bagaimana ekosistem baru ini juga melibatkan ekosistem existing, sehingga swasta ini mulai juga bergairah untuk bisa mendorong pembangunan. Saya kasih note sedikit bahwa dalam 3 bulan terakhir sampai dengan data Oktober, investasi di Indonesia itu didorong oleh penanaman modal dalam negeri. Investasi asing itu cenderung menurun dan secara proporsi juga. Ini yang menandakan bahwa mungkin kita harus juga mengkalkulasi bagaimana ke depan itu. Yang pertama, kalau sampai pertama pasti tetap investasi asing tetap harus didorong masuk. The bottlenecking itu salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah, karena tadi dengan adanya investasi asing ini akan membantu untuk mengerek pertumbuhan lebih tinggi. Tapi kuncinya adalah menggerakkan swasta, karena tadi hampir 80% lebih, mendekati 90% perekonomian kita itu menggerakkan swasta. Oke. Jadi yang disampaikan Pak Purbayan berkali-kali adalah bagaimana beliau mengaktifkan engine swasta. Itu sebetulnya pelajaran yang beliau dapat dari mungkin di era Pak SBY, di mana liquidity dibuat ample, kredit itu di zaman Pak SBY itu sempat rata-rata 19, 20, 25% untuk konsumsi, 24%. Itu yang coba didorong. Nah, trajektori untuk mengembalikan kita ke root itu yang saya rasa akan menjadi challenge ke depan di tengah yang pertama trade war, second round effect-nya akan mulai terdampak di beberapa negara yang orientasi ekspor. Itu mereka sudah menyadari bahwa mereka harus yang pertama mencari pasar baru. Kami melihat bahwa peran pemerintah dalam membuka pasar-pasar baru dengan CEPA, dengan Eropa, Kanada, depannya GCC, ini sebetulnya memberikan promising. Tapi jangan lupa bahwa dalam 3-4 tahun belakangan itu pasar baru kita itu yang kelihatan trajektorinya yang pertama India. Ada peluang juga sebetulnya kita mendorong ekspor kita ke ASEAN. Filipina itu climbing up the ladders. Bagaimana kita bisa mendorong jangka pendek ke pasar-pasar yang membantu. Yang pertama barang-barang ekspor kita selama ini kan ekspor kita terkonsentrasi di Cina sama Amerika. Cina 25%, Amerika 9-10%. Nah ini yang ke depan ini kan Cina ini masih dalam situasi yang belum cukup membaik. Mereka yang terdampak paling parah dengan adanya trade war ini. Universal tarif dan second round tarif itu sendiri. Jadi kita itu sebenarnya dihadapkan dengan tantangan hubungan kita, dagangan kita dengan Cina. Ke depan Cina akan melihat bagaimana dia bisa mendorong ekspornya ke Indonesia. Dan yang dalam waktu dekat coba didorong ada bagaimana mendorong ekspor mobil-mobil EV mereka. Karena tadi mereka tuh punya kapasitas produksi yang sangat luar biasa, tapi pasar awalnya itu sudah mulai tidak bisa menyerap. Makanya 3 tahun kemarin kita melihat eksodus ekspor barang-barang yang terkait dengan tekstil dalam setahun 2 tahun ini, setahun terakhir bagaimana mobil EV masuk ke dalam negeri. Saya mau menggarisbawahi kenapa mobil EV ini penting di dalam negeri. Jangan lupa bahwa hanya ada 3 ekosistem yang lengkap di Indonesia, hulu hilir, auto parts, konstruksi, dan kelapa sawit. Auto parts ini sekarang lagi dalam posisi transisi. Jadi antara manufacturer yang sudah investasi dalam negeri, baik dari Jepang dan Korea, ini dihadapkan dengan tantangan baru dari produsen EV luar. Sementara ke depan mencoba mendorong bagaimana kita juga bisa memproduksi sendiri, tapi kembali lagi
keterlibatan ataupun penyerapan tenaga kerjanya juga harus diperhatikan, Ya. karena transisi ini biasanya shifting terutama di labor itu sendiri. Jadi tadi kuncinya adalah bagaimana menggenjot PMA dan juga mencari pasar-pasar baru ya di tengah Ya. adanya tantangan trade war. Nah, tapi kalau dengan konsumsi rumah tangga sendiri seperti apa? Apakah Anda melihat ini juga masih akan menjadi motor penggerak utama? Karena kalau kita lihat dari segi tren masih di bawah 5%. Dan kemudian di tahun 2026 catatan dari Anda mungkin singkat saja Papanjaran terkait dengan komponen-komponen apa lagi yang bisa menjadi bensin sehingga bisa menjadi modal juga bagi Indonesia untuk nanti bisa bertumbuh hingga 8% dalam beberapa tahun mendatang? Saya rasa kita harus cukup open untuk melihat pelajaran dari berbagai macam transformasi struktural di berbagai macam negara. Yang terakhir mendapat apresiasi sebenarnya di Bangladesh, tapi itu terjadi karena ada turbulensi politik. Yang saya lihat sebetulnya hilirisasi itu penting, tapi memang action dan translasinya tuh harus juga melihat bagaimana satu transisi ini tidak mengorbankan lapangan pekerjaan terlalu banyak. Saya melihat sebetulnya yang dilakukan pemerintah ini kan banyak sekali yang menarget ke sektor pertanian, perkebunan, mungkin ke depannya perikanan. Kebutuhan dasar tujuannya mendorong inflasi turun dan kita punya kapasitas produksi yang cukup luar biasa di sana. Jangan lupa angkatan kerja kita 40% penyerapannya itu di sektor pertanian. Tapi konteksnya sektor-sektor tersebut secara pertumbuhan dia itu relatively bukan driver growth utama. Driver growth itu masih manufaktur. Saya kasih contoh deh, industri manufaktur makanan, minuman. Itu perbandingannya antara yang kecil dengan yang manufaktur menengah ke besar, produktivitas per labornya tuh bedanya cukup signifikan. Yang kecil itu 60 juta per employee per tahun, tapi begitu dia masuk ke manufaktur tuh 2 miliar per employee. Itu yang menggambarkan sebetulnya bagaimana industri ini bisa menjadi motor perekonomian. Kalau kita melihat tadi konsumsi menjadi dasar, sekarang 53% dari perekonomian kita dorong konsumsi. Dan kebetulan di sisi industri kita, manufacture, 30% kontribusinya itu di industri makanan minuman, Mbak. Industri makanan minuman ini penyerapan tenaga kerjanya juga paling tinggi dibandingkan sekitar 3-4 jutaan. Dan berorientasi ekspor.